Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita akan dibekali dahulu dengan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Asini roh hamadihamu dohot dame, nasian nebata mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tai. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ai saluhutna dohamu anak hatiuron jala anak Arian. Dang sian borngin hita manang sian kahulomon. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, sering sekali memakai ungkapan yang saling kontradiksi atau bertentangan satu dengan yang lain. Seperti apa yang diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Antara gelap dengan terang, antara siang dengan malam. Itu dua situasi yang sangat kontras dan bertentangan atau berlawanan. Itu pula yang ditekankan oleh Paulus dalam nats ini dengan secara jelas dan gamblang menyampaikan bahwa orang-orang yang percaya itu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukan anak-anak malam atau anak-anak gelap. Bahkan Yesus juga pernah menyampaikan bahwa Dia adalah terang dunia, yang menunjukkan betapa hebatnya pengaruh, kekuatan dan kekuasaan kegelapan di tengah-tengah dunia ini, sehingga tidak ada satupun yang mampu dan yang bisa menaklukkan kegelapan itu selain daripada Kristus, sang terang dunia, yang mampu mempengaruhi, memberikan terang dan cahaya di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak ada satu kekuatan kuasa kegelapan yang mampu menghancurkan terang yang dibawa oleh Kristus. Karena itulah Dia mengatakan, "Aku adalah terang dunia." Namun jangan lupa juga Yesus pernah mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Itu menunjukkan tentang identitas kita, keberadaan diri kita sebagai terang dunia di tengah-tengah dunia ini. Ada mandat, ada tugas yang mulia yang dianugerahkan oleh Kristus kepada orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini, tetapi bukan tanpa tantangan dan tanpa rintangan. Tentu saja kegelapan di tengah-tengah dunia ini akan mencoba untuk mempengaruhi kehidupan kita,
agar kita tidak memancarkan terang yang dari Kristus itu di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita, di dalam perkataan kita, atau setiap tindak tanduk yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Tugas estafet menjadi terang dunia yang disampaikan oleh Kristus itu berarti menuntut tanggung jawab yang begitu besar di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah bahwa kita tidak akan mampu menjadi terang dunia tanpa pertolongan terang dunia yang sejati, terang dunia yang sesungguhnya. Sesungguhnya ketika disebutkan tadi, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bahwa kita telah menerima bekal terang yang dari Kristus itu dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan iman, dengan keyakinan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu jangan mau lagi terkontaminasi oleh kegelapan, tetapi sadarlah bahwa kita adalah anak terang dan siang. Sebuah predikat yang begitu luar biasa yang disandang oleh orang yang percaya itu. Maka dengan demikian kita diajak, kita diingatkan untuk boleh menghadirkan terang itu, terang kebaikan itu, walau dengan sekecil apapun itu yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Apakah itu di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, apakah itu di tengah-tengah tempat kita bekerja, atau dimanapun kita berada. Mari ingatlah bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan, sehingga kita senantiasa konsisten dan setia untuk menabur terang kebaikan itu kapanpun dan dimanapun. Sering sekali kita tergoda dalam kehidupan kita hanya dengan mengutuki kegelapan, seolah-olah dengan mengutuki kegelapan yang terjadi, kita mengeluh dengan kegelapan yang terjadi, maka kemudian akan ada solusi, akan ada jalan keluar. Sesungguhnya ketika hanya mengeluh, maka kita tidak akan dapat menghasilkan apa-apa, kecuali kegelapan itu akan berkuasa terus. Karena itu mulailah, mari kita hadirkan sebagai pembawa terang. Dengan segenap hati kita, pikiran kita, mulai melihat hidup kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan bagaimana kita boleh melawan kegelapan itu dengan terang yang dari Kristus tersebut di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah, kita tidak pernah dibiarkan sendiri untuk boleh menghadirkan terang itu, tetapi dengan pertolongan terang yang sejati akan memampukan kita, menguatkan kita, menolong kita untuk boleh menghadirkan terang. Jangan biarkan hidupmu dipengaruhi oleh ragam kegelapan di tengah-tengah dunia ini, tapi sebaliknya menjadi terang yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Selamat berjuang menghadirkan terang yang dari Kristus itu kapanpun dan dimanapun itu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah terang yang sesungguhnya yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia ini. Ada berbagai kegelapan yang ditawarkan oleh dunia ini yang boleh mengajak kami, tapi ingatkan kami atas predikat kami sebagai terang di tengah-tengah dunia ini, untuk boleh menunjukkan terang yang sesungguhnya, terang yang sejati yang dari Engkau, agar kehidupan kami boleh menjadi berkat di keluarga, di tempat kami bekerja, di lingkungan kami, atau dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk boleh tetap setia, konsisten menjadi terang yang dari Engkau. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.